Kadang yang kita anggap benda mati punya rasa. Dan jika rasa itu terus diabaikan, ia akan menuntut dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Malam itu hujan baru saja berhenti. Rani baru pindah ke rumah kecil di pinggiran kota. Rumah itu tampak tua, tapi murah sewanya, jadi tanpa banyak pikir ia langsung menyewa. Di ruang tamu masih banyak kardus dan tumpukan barang bekas peninggalan penghuni lama yang belum sempat ia bereskan. Saat membereskan tumpukan itu, Rani menemukan sebuah kotak kayu tua di pojok ruangan. Kotak itu berdebu, tapi masih utuh. Di bagian penutupnya terukir motif bunga dengan ukiran tangan yang halus, namun warnanya sudah pudar dimakan waktu. Rasa penasaran membuat Rani membukanya. Begitu tutupnya terbuka, aroma kayu tua bercampur lembab langsung menyengat hidungnya. Di dalamnya, terbaring sebuah boneka tua bergaun putih. Gaunnya lusuh, warnanya sudah kekuningan. Wajahnya pucat dengan mata kaca bulat besar yang tampak begitu nyata, dan bibir mungilnya tersenyum samar, seperti ingin menatap siapapun yang memandangnya lebih lama. Rambutnya coklat kusut, tapi masih panjang dan tebal. Lucu juga, tapi agak serem ya, gumam Rani sambil mengangkat boneka itu. Entah kenapa, saat ia memegang boneka itu, hawa di sekitar terasa dingin. Namun Rani mencoba mengabaikannya. Ia letakkan boneka itu di rak kayu dekat jendela. "Kamu di situ aja, ya. Jadi hiasan," katanya setengah bercanda. Malamnya, setelah semua lampu dimatikan, rumah jadi sunyi. Hanya bunyi detik jam dinding yang terdengar pelan. Rani berbaring, menatap langit-langit, mencoba tidur di rumah barunya yang masih terasa asing. Beberapa menit kemudian, terdengar suara halus seperti tawa kecil. Hehehe. Rani membuka mata. Ia berpikir itu suara televisi, tapi ia sadar, ia belum menyalakannya malam ini. Ia duduk perlahan. Rumah hening. Tapi tawa itu terdengar lagi. Kali ini sedikit lebih jelas. Hehe, hehehe. Suaranya seperti tawa anak kecil yang menahan geli. Rani bangkit pelan, berjalan ke ruang tamu sambil membawa senter kecil. Cahayanya bergetar karena tangannya gemetar. Saat sampai di ruang tamu, matanya langsung tertuju ke rak dekat jendela. Boneka itu, kepalanya miring ke arah Rani. Padahal tadi kepalanya menghadap ke jendela. Senter di tangannya sedikit bergetar. Ia menatap boneka itu lama. "Pasti aku yang salah lihat," gumamnya menenangkan diri. Ia memperbaiki posisi boneka itu kembali, lalu buru-buru masuk kamar dan menutup pintu rapat. Tapi malam itu, sebelum tidur, ia mendengar tawa kecil itu lagi, kali ini seperti berasal dari dalam kamarnya sendiri. Pagi hari terasa aneh. Rani bangun dengan kepala berat. Tidurnya tidak nyenyak. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa semua yang ia dengar semalam hanya karena lelah. Hari itu ia bekerja seperti biasa, dan baru pulang setelah matahari tenggelam. Rumah tampak lebih gelap dari biasanya, mungkin karena lampu depan belum diganti. Ia membuka pintu, menyalakan lampu, dan langsung terkejut. Boneka itu tidak ada di rak. Rani mencari-cari, dan menemukannya duduk di kursi makan, di meja tengah ruang tamu. "Siapa yang mindahin?" tanyanya pelan, walau tahu jawabannya, tidak ada siapa-siapa selain dirinya di rumah itu. Ia mengambil boneka itu, lalu mengembalikannya ke rak. Namun saat ia memegang boneka itu, tubuhnya merinding. Boneka itu terasa dingin, seperti baru dikeluarkan dari kulkas. Malam itu, sekitar jam 12 lewat sedikit, Rani baru memejamkan mata ketika terdengar suara aneh. Krek, krek. Suara kursi bergeser di lantai ruang tamu. Ia menahan napas. Suara itu berhenti, tapi disusul oleh tawa kecil. Hehehe, hehehe. Rani menegakkan tubuhnya. Tubuhnya kaku. "Siapa itu?" Suaranya bergetar. Tidak ada jawaban, hanya tawa yang perlahan berubah jadi lebih nyaring. Hehehe, hahaha. Dengan langkah pelan, Rani membuka pintu kamar. Lampu ruang tamu masih menyala, tapi yang ia lihat membuat jantungnya berdegup kencang. Boneka itu duduk di kursi makan dengan posisi kepala menunduk ke meja,
seperti sedang makan malam. Tapi saat Rani melangkah lebih dekat, boneka itu perlahan mengangkat kepalanya sendiri. Mata kaca itu menatap langsung ke Rani. Dan dari celah bibirnya yang retak, terdengar suara kecil. Main, yuk. Rani menjatuhkan ponsel dari tangannya dan berlari ke kamar. Ia kunci pintu dan menangis ketakutan sampai pagi. Keesokan harinya, Rani mencoba mencari penjelasan logis. Mungkin getaran dari lalu lintas membuat boneka itu jatuh. Mungkin imajinasinya terlalu liar. Untuk membuktikan dirinya salah, ia menaruh ponselnya di ruang tamu menghadap rak dan menyalakan perekam video semalaman. Malam itu sepi. Tidak ada suara tawa. Tidak ada pergerakan aneh. Pagi-pagi ia segera memeriksa hasil rekaman. Awalnya normal, ruangan tampak tenang. Hanya bayangan cahaya lampu jalan yang sesekali masuk lewat jendela. Tapi di menit ke-43, sesuatu terjadi. Boneka itu yang semula diam, perlahan menoleh ke arah kamera. Gerakannya sangat lambat, seperti manusia yang sedang sengaja menatap balik. Lalu, tanpa angin, tanpa alasan, mulut boneka itu sedikit terbuka. Dari video terdengar suara halus, hampir tak terdengar. Main, sama aku. Rani langsung menjerit kecil dan menjatuhkan ponsel. Ia menonton ulang dengan napas terengah, memastikan ia tidak salah lihat. Tapi rekaman itu nyata. Malam berikutnya, tawa itu kembali. Kali ini tidak hanya satu suara, tapi seperti dua tawa anak kecil saling bersahutan dari ruang tamu dan dapur. Rani mematikan lampu, bersembunyi di bawah selimut. Tapi ketika ia membuka mata, di sela-sela gelap kamar, tampak bayangan kecil berambut panjang berdiri di depan pintunya. Beberapa hari berikutnya Rani hampir tak tidur. Ia memutuskan untuk membuang boneka itu. Ia masukkan ke dalam kantong plastik hitam, lalu buang ke tong sampah di depan rumah. Namun saat ia bangun pagi, boneka itu sudah kembali ke rak. Gaunnya kini lebih kotor, dan wajahnya penuh retakan halus seperti porselen tua yang pecah. Ketakutan berubah menjadi putus asa. Rani mencoba membakarnya di halaman belakang. Api menyala, membakar kain dan rambut boneka itu sampai habis. Tapi saat api padam, yang tersisa bukan abu, melainkan boneka itu lagi, utuh seperti semula. Malamnya, suara tawa terdengar lebih keras dari biasanya. Bukan satu, tapi banyak. Seperti ada anak-anak yang berlarian di koridor rumah. Langkah-langkah kecil terdengar di lantai. Tok, 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 tok. Rani sembunyi di dalam kamar. Suara itu semakin dekat. Pintu kamar bergetar. Pegangan pintu berputar perlahan. Jangan masuk, bisiknya sambil menutup telinga. Tiba-tiba semuanya berhenti. Hening. Rani bernafas lega. Tapi saat menoleh ke tempat tidur, boneka itu sudah duduk di ujung kasurnya. Kepalanya miring ke kiri, dan matanya menatap tajam. Dari bibirnya keluar suara berat, pelan tapi jelas. Kamu nggak boleh pergi. Rani sudah tak tahan. Malam itu ia berencana kabur pagi-pagi buta. Semua barang sudah dikemas. Ia duduk di ruang tamu menunggu matahari terbit. Tapi jam baru menunjukkan pukul 12:15 ketika listrik padam total. Gelap gulita. Dari kejauhan, suara tawa kecil terdengar lagi. Hehehe, hehehe. Rani meraih senter, tapi sebelum menyalakannya, sesuatu dingin menyentuh bahunya. Tangannya gemetar. Ia menoleh perlahan. Boneka itu berdiri di belakangnya, matanya berwarna hitam pekat, wajahnya retak dan mulutnya terbuka lebar, mengeluarkan suara seperti napas berat. Main, terakhir kali. Rani berteriak, menjatuhkan senter. Senter menyala di lantai, menyorot ke arah dinding. Dalam cahaya redup itu tampak bayangan kecil. Berlari, meninggalkan jejak kaki mungil dari debu menuju pintu depan. Keesokan harinya, rumah itu ditemukan dalam keadaan terbuka. Tidak ada Rani, tidak ada tanda perlawanan. Di atas meja hanya ada boneka itu, duduk manis, gaun putihnya kini bersih kembali. Di dinding, tertulis dengan spidol merah. Terima kasih sudah mau main. Dan malamnya, warga sekitar mendengar suara tawa anak kecil dari dalam rumah kosong itu.
Tawa yang terdengar setiap jam 12 malam. Beberapa benda diciptakan untuk menemani, tapi tidak semua teman bisa ditinggalkan. Karena sebagian dari mereka hidup dalam kesepian yang tak pernah mati. Sampai di sini dulu cerita horor kali ini. Sampai jumpa kembali di cerita berikutnya.